Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fikran ACDK dengan NIM 104121162. Pada video ini saya akan membahas mengenai vektor. Video ini ditujukan sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Matematika Dasar 2 dengan satu pengampu Ibu Anggi Sri Murdianti Sukamto STMT. Oke. Vektor di sini saya akan membahas menjadi tiga bagian, yaitu adalah konsep vektor, operasi vektor, dan ukuran vektor. Setelah pembahasan, saya akan memberikan latihan soal beserta penyelesaiannya. Kita mulai dari konsep vektor. Kita dapat lihat pada gambar samping ini adalah gambar dari vektor pada ruang 3 dimensi. Nah, Vektor itu menyatakan nilai dari suatu perpindahan dari suatu titik atau kerangka referensi tertentu dan juga arah dari perpindahan tersebut. Nah, ada kata nilai dari suatu perpindahan dan arah dari perpindahan. Nah, nilai ini apa? Nilai ini adalah besaran dari vektornya. Misalnya pada vektor V ini adalah misalnya berapa besar perpindahan yang terjadi. Misalnya seberapa jauh Anda pergi. Nah, itu adalah berapa nilai dari perpindahan atau besaran dari perpindahan. Berapa jarak antara kota A ke kota B. Nah, itu adalah nilai dari perpindahan juga. Nah, vektor itu menyatakan nilai dari suatu perpindahan dan arah dari perpindahan. Tidak hanya nilai dari perpindahan, tapi juga arah. Nah, misalkan ini vektor V ini dia mengarah kemana? Dia mengarah ke atas ya, atas samping. Mungkin kalau dalam bahasa itu menyatakannya agak sulit, atas samping itu bagaimana? Nah, dari vektor ini kita menyatakan misalnya vektor V ini dia memiliki sudut beta terhadap sumbu Y, memiliki sudut alfa terhadap sumbu X, dan memiliki sudut gamma terhadap sumbu Z. Nah, itu adalah arah dari perpindahannya. Jika misalnya pakai contoh tadi, misalnya Anda pergi kemana tadi? Misalnya Anda ke kiri atau ke kanan, Anda ke depan atau ke belakang. Nah, itu arah. Lalu juga misalnya dari kota A ke kota B, dia ke arah mana? Ke arah utara, barat, timur, selatan. Nah, itu adalah arah. Nah, seperti itu adalah vektor. Oke, contoh dari besaran vektor itu adalah perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan sebagainya. Lalu di sini ada gambaran vektor di R2 atau ruang 2 dimensi dan vektor di R3 atau ruang 3 dimensi. Vektor di R2 itu vektor dinyatakan pada sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan vektor di R3 vektor dinyatakan pada sumbu X, Y, dan Z. Nah, kita masuk ke operasi vektor. Kita mulai dari penjumlahan terlebih dahulu. Penjumlahan vektor itu sebenarnya ada berbagai macam metode. Nah, di sini untuk menyingkat waktu saya memilih 3 metode, yaitu metode polinomial, metode Monacaro-Robos Cosinus, dan metode penguraian. Pada metode polinomial, caranya adalah dengan menjumlahkan vektor yang ada. Misalnya pada gambar contoh ini, vektor bergerak dari S, kemudian P, kemudian Q. Nah, untuk menentukan resultannya, kita tinggal menjumlahkan vektor yang ada. Misalnya R itu adalah S ditambah P ditambah Q. Itu adalah metode polinomial. Nah, untuk arah vektornya dia diambil dari titik awal ke titik akhir seperti ini. Nah, metode kedua itulah rumus kosinus. Ini menggunakan rumus dari yang ada pada trigonometri yang seperti berikut. Lalu yang ketiga ada metode penguraian. Nah, misalkan kita diberikan berbagai macam vektor dengan berbagai arah dan nilai yang macam-macam. Nah, cara itu adalah dengan menggambarkan vektor tersebut pada bidang kartesius. Nah,
Lalu kita ditanyakan berapa resultan. Misalnya kan ini adalah gaya ya. Ini adalah gaya, misalnya ini arah gayanya, besaran gayanya. Nah, kita ditanyakan berapa resultan gayanya misalnya. Gimana caranya? Kita urai. Nah, setiap vektor kita uraikan pada setiap sumbu. Misalnya pada vektor F1 kita gambarkan vektornya pada sumbu X dan vektornya pada sumbu Y seperti berikut dengan rumus seperti ini. Untuk sumbu X dia vektornya dikali cos alfa, sedangkan pada sumbu Y vektornya dikali sin alfa. Nah, setelah semuanya dicari pada sumbu masing-masing, setiap vektornya dicari pada setiap sumbunya masing-masing, kemudian dijumlahkan pada setiap sumbunya untuk mencari resultannya dengan rumus seperti berikut. Lalu untuk menentukan arah dari vektornya adalah dengan rumus seperti berikut. Tan alfa sama dengan vektor dibagi vektor pada sumbu X. Perkalian vektor. Oh iya, pada penjumlahan vektor sebenarnya, pada operasi vektor sebenarnya ada pengurangan vektor. Tapi sebenarnya pengurangan vektor itu sama saja dengan penjumlahan vektor, cuman arah gayanya itu negatif. Jadi ditambah dengan vektor negatif, sama aja sebenarnya. Lanjut ke perkalian vektor. Ini dia ada gambar vektor A, vektor B sama dengan 2A, berarti panjang vektor B itu adalah 2 kali lipat dari A. Sedangkan ini vektor A, lalu vektor B itu sama dengan minus 2A, berarti dia panjangnya 2 kali lipat A, tapi arahnya berlawanan arah dengan vektor A. Kita dapat lihat pada poin-poin di samping, jika K lebih dari 0 seperti ini, maka vektor hasil searah dengan vektornya. Jika K kurang dari 0 seperti ini, minus 2, maka vektor hasil berlawanan arah dengan vektor. Jika K sama dengan 1, maka vektor hasil sama dengan vektor. Misalnya vektor B itu sama dengan A dikali 1. Berarti vektor B itu panjangnya sama dengan vektor A. Nah, jika K sama dengan 0, maka menghasilkan vektor 0. Misalnya B sama dengan vektor A dikali 0, maka panjang dari vektor B itu adalah 0. Oke. Lanjut ke ukuran vektor. Ada panjang vektor. Nah, panjang vektor ini sebenarnya adalah rumus Pythagoras ya. Untuk mencari panjang dari vektor itu kita harus tahu titik, kita harus tahu X dan Y-nya, titik X dan Y-nya. Nah, setelah kita tahu titik X dan Y-nya, kita dapat menentukan panjang OP-nya, yaitu adalah dengan menggunakan rumus Pythagoras, akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan ini sama seperti dengan resultan dari nilai vektor tadi. Nah, jarak dua titik, dan ini pun sebenarnya sama juga, ini adalah Pythagoras. Dan ini sebenarnya salah, X kuadrat dikurang X1 kuadrat ditambah Y2, maksud saya panjang PQ sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat, seperti itu, untuk menentukan jarak antara dua titik. Nah, latihan soal. Oke, latihan soal. Soal pertama, diketahui titik-titik A, B, dan C segaris dengan A min 1,2 dan C 3,6. Jika A, B sama dengan BC, maka titik B adalah, dapat dilihat kalau B di sini adalah titik tengah dari A dan C.
Oke, kita buat simulasi pada aplikasi GeoGebra. Kita buat titik A, lalu kemudian kita buat titik C. Kita buatkan vektornya masing-masing. Nah, lalu pada soal disebutkan titik A, B, dan C itu segaris. Kita buat garis. Nah, untuk mengetahui titik tengah dari antara A dan C ini adalah, pertama kita membuat sebuah titik pertemuan antara garis A dan C ini, itu ada pada titik 3,2, yang kalau kita hubungkan akan membentuk sebuah segitiga. Nah, segitiga ini akan membantu kita untuk menemukan titik tengah dari antara titik A dan titik C. Itu kita belah, kita temukan kalau titiknya itu adalah di titik 1,4. Jawabannya adalah 1,4. Lalu soal kedua, diketahui vektor A sama dengan MI ditambah 2J ditambah 5K dan B sama dengan min 4I ditambah M dikurang 2 dikali J ditambah 2K. Jika vektor A tegak lurus pada B, nilai M adalah, cara itu adalah seperti begini. Untuk perkalian vektor MI tambah 2J tambah 5K dikali dengan vektor B itu adalah minus 4I tambah M kurang 2 dikali J ditambah 2K. Nah, cara mengalihkan dua vektor ini adalah dengan mengalihkan sesuai dengan vektornya. Ini vektor sesuai dengan sumbu vektornya. Ini I dikalikan dengan I, J dikalikan dengan J, K dan dikalikan dengan K. Dapat hasilnya yaitu adalah, sumbunya bisa kita abaikan, jadi min 4M tambah 2 dikali M dikurang 4. Bisa gini, tambah 5 dikali 2 10. Nah, karena dibilang pada soal vektor A tegak lurus pada B, nah kalau tegak lurus itu berarti jika vektor A dikali vektor B itu adalah sama dengan 0. Jika vektor A tegak lurus dengan B, maka A dikali B itu sama dengan 0. Nah, sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, sini kita jumlahkan, jadi minus 2M menjadi 6, M sama dengan menjadi 6 dibagi 2 minus berapa? 3. Kita kembali ke soal nomor 3.
Tiga vektor sebidang dan bekerja pada sebuah benda tampak seperti gambar di samping. Nah, ini. Hitung nilai dan arah ketiga resultan vektor tersebut. Kita copy gambarnya. Seperti ini. Nah, untuk vektor seperti ini, untuk soal seperti ini, kita harus menguraikan vektornya seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kita harus mencari vektor di sumbu X, vektor di sumbu Y untuk vektor yang 8n ini. Lalu untuk yang 10n ini kita harus menentukan vektor di sumbu Y nya juga, lalu vektor di sumbu X. Lalu untuk vektor 6n ini kita tentukan vektor di sumbu Y juga dan vektor di sumbu X. Nah, ini untuk vektor, kita anggap ya aja ini vektor A, ini vektor B, ini vektor C. Nah, berarti A pada sumbu X itu sesuai rumusnya 8 untuk sumbu X itu dikali cos ya, dikali cos 30, cos 30. Nah, cos 30 itu berapa? Cos 30 itu adalah 8 dikali setengah akar 3. Jawabannya adalah 4 akar 3. Akar 3 Newton. Nah, Newton. Nah, untuk HY itu sama seperti ini, cuma dia pakai sin 30. Jadi 8 dikali sin 30 itu adalah setengah. Jadi 8 dikali setengah itu adalah 4 Newton untuk AY. Nah, untuk B kita hitung vektor di sumbu Y nya, BY. Dikali sin 45 itu adalah setengah akar 2, setengah akar 2. Itu ada 5 akar 2. Lalu BX ini BY ya, dan AY BX di sini, ini AX dan CX, ini CY. BX nya ini adalah sama, karena sin 45 itu sama dengan cos 45, jadi BX itu sama dengan BY. Jadi dia adalah 5 akar 2 Newton. Nah, ini di sudutnya tidak ada, atau oh iya, ini negatif. Nah, negatif. Ini dia CX nya itu 6 dikali cos ini ya, cos 360 derajat berarti di sini,
atau cos 3/4 itu adalah 1 dikali 1, berarti dikali 1. Jadi sama dengan 6 Newton. Sedangkan ini CY nya sama dengan 6 dikali sin 360 ini, terus sin 90 ya 1 Newton. Tuh. Nah, lalu kita jumlahkan yang X, yang ini 4 akar 3. Waduh, jelek. Tambah ini minus 5 akar 2. Tambah ini minus ya, minus 6. Kenapa minus 6? Ini karena dia mengarah ke sumbu Y negatif. Ya, itu jawabannya. Y sama dengan 4 ditambah 5 akar 2 tambah 6 sepertinya ada yang salah ya. Ini harusnya 0, berarti ini 0. Oke, udah ditemukan ini bukan dibagi ya, resultan X dan resultan Y ya. Oke, inilah jawaban dari resultan X, yaitu adalah 4 akar 3 ditambah minus 5 akar 2. Sedangkan untuk resultan Y adalah 10 ditambah 5 akar 2. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Arigatou gozaimasu.